Aku tidak rela. Aku harus membuat mereka membayar harganya. Kerajaan wanita, kediaman Putri Agung. Transmigrasi selesai. Waktu pendinginan, 23 jam 59 menit. Di mana ini? The film was translated and narrated by M. Media. Ya ampun, kecantikan ini luar biasa. Kyuhee, sudahkah kau menemukan seorang pria? Yang mulia Putri. Kyuhee, pelayan dekat Putri Agung. Di kerajaan wanita Liang Barat kami, pria adalah 1 dari 10.000. Lowan King, Putri Agung Liang Barat. Bagaimana mereka bisa begitu mudah ditemukan? Apakah aku bertransmigrasi ke kerajaan wanita? Besok adalah hari pemilihan pasangan selir kekaisaran adik. Jika kita tidak bisa segera menemukan pria yang cocok, itu akan mengerikan. Putri, ini semua salah Perdana Menteri Jiang Yan. Dia sudah menangkap semua pria di negara ini dan membawa mereka pergi. Dia bahkan menemukan seorang pria tampan tiada tara. Kami tidak bisa menemukan satu pria pun sekarang. Seorang pria? Bukankah aku seorang pria? Jiang Yan sudah memegang kekuasaan besar di istana. Jika orang-orangnya menjadi pasangan kaisar, tidak akan lama sebelum dia merebut kekuasaan. Kita harus mengerahkan segala upaya. Pergilah, Kyuhee. Putri ini akan mandi. Ya. Harum sekali. Sosok ini benar-benar memukau. Sayang jika tak digosok punggungnya. Jangan mendekat. Siapa kau? Kediaman Putri. Jangan berteriak. Siapa kau? Beraninya kau membunuh putri ini. Yang mulia Putri, ini salah paham. Lalu, mengapa kau tidak melepaskan putri ini? Jika aku melepaskanmu, kau tidak akan mau orang lain melihat kita seperti ini, kan? Kau seorang pria. Tentu saja. Atau kalau tidak, aku akan membuktikannya padamu. Dari mana kau berasal? Di siang bolong. Kau benar-benar menerobos masuk ke kamar tidur putri ini. Sangat sembrono. Tidak memiliki kebajikan pria. Dan jelek juga. Kau tak takut ku penjara dan kuhukum atas kejahatanmu. Pria. Jelek. Jiang Yan sudah mengumpulkan semua pria di negeri ini. Film was translated Kau dikirim and oleh Jiang Yan narrated untuk by M. membunuhku. Media. Apakah dia begitu bersemangat untuk merebut takhta? Dan dia mengirim pria sejelek itu. Kau. Aku tak mengaku setampan giok tertiup angin. Tapi setidaknya aku gagah dan tampan. Baiklah. Apakah estetika kerajaan wanitamu seburuk itu? Dan juga, Jiang Yan, apa yang kau bicarakan aku? Aku tidak mengenalnya. Jika kau bukan bawahan Jiang Yan, maka pergilah dengan cepat. Apa kau benar-benar ingin dilemparkan ke penjara? Pria memang bajingan. Putri ini sedang berganti pakaian dan kau masih mengintip. Teruslah melihat dan percaya atau tidak. Aku akan mencungkil matamu sendiri. Berbaliklah. Apa yang bisa dilihat dan apa yang tidak bisa? Aku sudah melihat semuanya. Berbalik sekarang. Apa gunanya? Putri ini benar-benar cantik.
bahkan lebih cantik dari model dan selebriti. Ya ampun. Jangan gegabah. Jangan gegabah. Bicaralah. Apa kau pembunuh Jiang Yan yang dikirim untuk membunuhku? Putri. Namaku Luyan. Jiang Yan yang baru saja kau sebutkan itu. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Putri. Jangan gegabah. Kegagabahan adalah iblis. Tenanglah. Tenanglah. Penjaga, tangkap pembunuh itu. Yang Mulia Putri, saya mengamati bahwa pakaian orang ini aneh dan gaya rambutnya tidak seperti orang-orang kerajaan wanita. Dia jelas bukan orang baik. Ya ampun. Kau, gadis. Apa-apaan yang kau tahu? Ini namanya kau. Ini adalah barang paling populer dalam sejarah saat ini. Asal-usul yang ini tidak diketahui. Kata-kata dan tindakannya aneh. Dia kemungkinan besar dikirim oleh Jiang Yan. Qiu Hei, putuskan urat Akilesnya. Berikan dia ke pelayan tua belakang. Yang Mulia, meskipun pria tampan ini jelek, dia tetap seorang pria. Mengapa tidak untukku saja? Ya. Putri, apakah kau tidak membutuhkan pria? Aku seorang pria. Mengapa mencari jauh jika ada dekat? Putri, aku berguna. Aku memiliki seni ilahi. The film was translated and narrated by M Putri, Media. aku punya teknik yang berasal dari saripati biji-bijian untuk menyuling arak putih berkadar tinggi. Aromanya kaya dan lembut. Jauh melampaui arak putih yang disuling di zaman kuno kalian. Jika arak ini bisa diproduksi, pasti akan. Arak putih. Ya ampun, dan beraroma saud. Aku juga punya teknik. Mengekstrak sari dari 100 bunga. Untuk membuat parfum. Hanya 1 tetes dan aromanya akan bertahan tanpa batas. Jauh melampaui saset kalian 100 kali lipat. Ini untuk para gadis yang tak terhitung jumlahnya. Barang penting untuk di rumah dan bepergian. Apakah ini harum? Seorang pria bisa dibunuh, tapi tidak dipermalukan. Jika kau punya nyali, bunuh saja aku. Setidaknya aku akan punya jasad yang utuh. Kau ingin aku pergi bergabung dengan ibuku. Kau bermimpi. Meskipun pria ini bertindak sembrono, dia memang memiliki sedikit keteguhan. Karena kau ingin mati. Baiklah. Kami akan mengabulkan keinginannya. Putri. Penyakit lama Putri kambuh. Cepat, seseorang panggil tabib kekaisaran. Apa yang terjadi? Jika sesuatu terjadi pada Putri hari ini, kau akan dieksekusi sebagai tumbal. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Tabib kekaisaran Shang. Dari mana datangnya pria tampan ini? Tabib kekaisaran Zhang berhenti mencari. Putri Agung telah pingsan. Sialan, wanita tua ini tidak jatuh cinta pada Pukan. Napas Yang Mulia Putri lemah. Energi vital dan darahnya kurang, dan anggota tubuhnya lemah. Ini adalah kondisi penyakit konsumtif. Nona Qiu Hei, pejabat rendahan ini tidak kompeten. Putri mungkin hampir habis waktu hidupnya. Apa yang bisa dilakukan? Bukankah ini hanya hipoglikemia? Tidak bisa sembuhkan, jangan bicara sembarangan. Ini jelas hipoglikemia, kan? Kau membuatnya terdengar seperti dia akan mati. Hipoglikemia apa? Dari mana kau datang? Pria liar, alih-alih membesarkan istri dan anak di rumah. Kau berani berdiskusi dengan pejabat ini di sini. Penyakit Putri dengan lancang, sungguh lelucon. Di kerajaan wanita kami,
di mana seorang pria akan tahu obat-obatan. Aku tidak mengerti obat. Tapi penyakit ini, aku bisa menyembuhkannya. Nona Kyuhei, pejabat ini 50% yakin untuk memperpanjang hidup Putri Agung. Tapi jika kau benar-benar percaya omong kosong pria ini dan menunda waktu pengobatanku, maka hidup Putri Agung benar-benar tidak bisa diselamatkan. Apa yang harus kulakukan? Siapa yang harus kupercaya? Kyuhei, 50% keyakinan. Apa bedanya dengan berjudi dengan nyawanya? Namun, aku punya 100% keyakinan. Baiklah, jika kau tidak bisa menyembuhkan Putri, aku akan membantaimu di tempat. Penyakit Putri sebenarnya mudah sembuh. Cukup tambah makan nasi tiap hari. Omong kosong, Yang Mulia. Putri hidup dalam kemewahan. Bagaimana mungkin dia menderita jenis penyakit miskin karena kurang makan? Kau hanya seorang pria, berani omong kosong di sini. Jika kau tidak bisa menyembuhkan penyakit Putri, mari kita lihat bagaimana kau akan hidup. Dia tidak salah. Meskipun Putri hidup dalam kemewahan, makanan kekaisarannya hambar. Putri benar-benar tidak makan malam tadi malam. Apa yang kubilang padamu? Wanita ini tidak tahu apa-apa. Kau masih harus mengandalkanku. Apa-apa ini? Apakah kau tidak mencoba meracuni Putri? Nenek tua ini tidak masuk akal. Benda ini seputih salju dan berbentuk seperti ambar, sangat indah. Seharusnya ini bukan racun. Bajingan licik. The film was translated and Sekarang narrated Putri by pasti M harus berterima Media. kasih padaku. Putri, Anda sudah bangun. Bagus sekali. Manis dan lezat. Aku belum pernah makan obat selezat ini. Kyuhei, obat ajaib macam apa ini? Ini benar-benar luar biasa. Putri, Anda sudah bangun. Ini adalah obat yang baru saja ditawarkan pria ini. Bagaimana ini mungkin? Pil yang aneh dan unik. Benar-benar bisa menyembuhkan penyakit lama Putri. Wahid Rabbit adalah musuh gula darah rendah. Untungnya, aku, sebelum bertransmigrasi, demi bekerja lembur, selalu menyimpan beberapa camilan di tasku. Bukankah itu berguna? Jadi, kenapa kalau dia seorang putri? Kubawakan mie instan lagi. Aku tidak percaya kau tidak akan memakannya. Putri, tunggu aku sebentar. Ini hidangan lezat yang Anda bicarakan. Luyang, makanan sekasar ini. Berani-beraninya kau menawarkannya kepada Putri. Kau benar-benar mencari mati. Luyang, benda apa ini? Benda ini adalah makanan khas Shenzhou. Mie daging sapi kubis asin altar tua. Umumnya dikenal sebagai mie instan. Cobalah. Ini berbau asam, pedas, dan menyengat. Dan samar-samar memiliki bau aneh. Putri Agung, tolong jangan dimakan. Luyang, kau menyembuhkan penyakit lamaku. Aku awalnya bermaksud untuk memberimu hadiah. Namun kau menghinaku dengan benda kotor seperti itu. Kau benar-benar pantas mati. Yang Mulia Putri, kau tidak tahu. Benda ini berbau asam dan busuk. Tapi rasanya sangat lezat. Di dunia ini, tidak ada mie daging sapi kubis asin altar tua yang tidak bisa menyembuhkan sakit perut. Yang Mulia, Putri, kenapa tidak mencobanya? Tidak masuk akal. Dimakan tanpa dikukus atau dimasak. Apa bedanya dengan orang biadab? Putri, ada apa? Putri, ada yang tidak beres. Dia pasti diracun. Cepat, tangkap pria ini. Harum dengan rasa asam, segar dan lezat. Aku belum pernah makan makanan selezat ini. Luyang, aku, Putri ini, akan memberimu hadiah besar. Sebenarnya, kuah mie-nya bahkan lebih enak. Luyang, bicaralah. Apa yang kau inginkan selama kau bisa mendapatkan putri ini, mie instan ini. Apapun yang kau inginkan boleh saja.
Ying, meski seorang permaisuri, selalu menjadi seorang pelahap. Jika dia bisa makan mie daging sapi kubis asin altar tua ini, dia akan sangat gembira. Untuk menghilangkan kekhawatiran sang putri, mengapa berbicara tentang hadiah? Namun, aku menjalankan perusahaan perhiasan. Ya, itu. Jika Putri Agung bersikeras memberiku hadiah, maka emas itu. Hadiah 1000 atau 900 jin sudah cukup. Emas, benda rendahan seperti itu ada di mana-mana di kerajaan wanita liang baratku. Tak pantas itu untuk kecantikanmu. Kalau butuh, ambil saja sendiri. Ya ampun. Tanah emas, benda semewah itu justru digunakan untuk menanam bunga. Ini benar-benar terlalu boros. The Meskipun film kau was seorang pria translated bejat, and narrated by M Media. kau tidak mengambil kesempatan untuk membunuh. Agaknya, kau bukan bagian dari faksi Perdana Menteri Jiangyan. Sekarang, kau juga telah menyembuhkan penyakit lamaku. Aku akan hadiahkanmu, kubawa ke istana. Masuk istana. Aku sama sekali menolak menjadi Kasim. Adik perempuanku adalah permaisuri kerajaan wanita liang barat. Kini memilih selir kekaisaran. Aku pikir kau cukup cocok. Besok, mau tidak mau, kau harus pergi. Pergi. Aula singgasana emas. Yang mulia putri, semua pria liang barat ada di kediamanku. Jiangyan, Perdana Menteri Kerajaan Wanita. Aku tidak menyangka kamu masih bisa menemukan seorang pria. Namun, pria yang kamu temukan benar-benar buruk rupa. Dia tidak mungkin juga di sini untuk berpartisipasi dalam seleksi, kan? Jadi bagaimana jika dia? Maka hari ini, Yulin, sensor kekaisaran wanita. jangan salahkan Perdana Menteri karena mempermalukanmu. Begitu selir baru menjabat, permaisuri akan berada di bawah kendali Perdana Menteri. Pada saat itu, dia pasti ajukan petisi cabut gelar Putri Agung dan membuatmu masuk penjara mati. Adapun pria ini yang sangat jelek, Li Siki, cendekiawan Pavilion Kifan. berani lawan wanita cantik dari kediaman Perdana Menteri. Setelah Anda tidak terpilih, kami pasti akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Aku tahu, seharusnya aku tidak membawamu ke sini. Sekarang kau terlibat dan dalam masalah. Kalian bertiga wanita. Benar-benar sangat tidak tahu apa-apa. Kalian tidak punya mata yang jeli. Putri, selera estetikamu memang luar biasa. Bolehkah mereka tunjukkan penampilan asli? Wanita cantik ini lembut dan menggemaskan. Wanita cantik ini adalah keajaiban tiada tara. Dan wanita cantik ini sensual dan berisi. Yang mulia, silakan pilih salah satu dari ketiganya untuk menjadi selir kekaisaran Anda. Yang mulia, di kerajaan wanita kami, pria langka sejak zaman The film kuno, was Perdana Menteri translated sudah berusaha and keras narrated mencari by wanita M cantik Media. hebat untukmu. Tolong jangan kecewakan niat Perdana Menteri. Sebagai perbandingan, Putri Agung terlalu sedikit hormat pada Yang Mulia. Kerajaan wanita kami hargai feminitas sebagai kecantikan. Pria yang kamu temukan benar-benar buruk rupa. Dia hanyalah pria terjelek di liang barat kita, Jiangyan. Wanita cantik yang kutemukan tak begitu menarik. Mereka lebih baik daripada tiga yang jelek ini, seperti Ngelon Bangkok dan Kurma Retak.
Ya, ini adalah ketidakhormatan terhadap yang mulia. Kami adalah kerajaan wanita. Bahkan jika mereka pria, mereka harus terlihat seperti wanita untuk dianggap cantik. Adapun pria yang kamu temukan ini, penampilannya sangat mengerikan, tidak menyerupai wanita. Dibandingkan dengan King Kuei-ku, kecantikan ini, King Kuei. perbedaannya sangat jauh. Apakah kamu sangat tidak menghormati yang mulia? Akan ku beritahu, seorang pria harus memiliki tubuh 7C, dengan sikap heroik dan bersemangat, dan berdiri teguh di antara langit dan bumi. Dia harus lebih dari kekuatan tombak dan kuda besi. Aura kuat menelan ribuan mil, seperti harimau. Dia harus bebas dari noda kekayaan dan status. Integritasnya tak tergoyahkan oleh miskin atau rendah. Bagaimana bisa seorang penjilat, pria kemayu yang suka bersolek dan berhias, dianggap sebagai pria? Integritasnya tak tergoyahkan oleh miskin atau rendah. Omong kosong. Kau pria jelek yang vulgar. Berani mempertanyakan kecantikanku. Kau pria tercela, beraninya kau mengaum di istana kekaisaran. Kau harus diseret keluar dan dipenggal. Kau. Yang mulia. Karena Putri Agung dan Perdana Menteri. Keduanya telah membawa pria. Mengapa tak patuhi sistem leluhur kerajaan wanita? Adakan kompetisi besar pilih selir kekaisaran. Bagaimana menurut Anda? Biarkan Permaisuri Agung memimpin kompetisi akbar selir kekaisaran ini. Menurut sistem leluhur kerajaan wanita Liang Barat kami, pemilihan selir kekaisaran akan dibagi menjadi 3 babak ujian. The film was translated Sejak zaman kuno, and wanita narrated itu by yin, M. pria Media. itu yang murni tidak ciptakan kehidupan. Yin murni tidak pelihara. Kerajaan wanita Liang Barat kami adalah negeri wanita, di mana energi yin sangat melimpah. Kita pilih yang energi yangnya paling kuat sebagai selir kekaisaran untuk menyeimbangkan yin dan yang dan melindungi takdir bangsa. Energi yang cukup menandakan kekuatan. Jika seseorang bisa mengangkat kunci batu ini, tertinggi dan berenergi yang melimpah, mereka akan memenangkan babak pertama ini. Sialan. Ya ampun. Sampah tak berguna. Minggir. Menyebalkan. Astaga. Pria perkasa dengan kekuatan tersembunyi. Perhatikan baik-baik semuanya. Tidak mungkin. Bocah. Takut. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu betapa kuatnya energi yangku. Penjaga. Bawa kunci besi mendalam. Kunci besi mendalam. Kunci besi mendalam ini adalah beratnya 10 The film kali was kunci batu. translated Jika seseorang and bisa narrated mengangkatnya, by M. kekuatan Media. dahsyat ini benar-benar membuatnya permaisuri yang pantas. Kecantikan Kin perkasa. Kecantikan Ken. Dia benar-benar memiliki kekuatan tak terbatas untuk menjadi selir kekaisaran. Kakak. Lu Yang, apakah kamu percaya diri?
Ini. Putri. Punggungku sedikit sakit belakangan ini. Namun, bagaimana bisa seorang pria mengatakan dia The tidak film bisa? was Orang seperti translated dia, and satu napas kalahkan narrated 10 by orang. M-Media. Aku ragu kau bahkan bisa mengangkat kunci besi. Kau masih pikir bisa saingi aku untuk selir kekaisaran? Omong kosong. Minggir, kau pria kemayu. Sikapnya sangat kemayu. Bagaimana dia bisa dengan mudah mengangkat kunci besi mendalam? Kenapa tidak mengangkat kunci batu mungkinkah? Hari ini, kalian akan menyaksikan apa arti pria sejati angkat gunung. Apa yang kau lakukan? Lu Yang, kamu gila. Dengan keduanya digabungkan, tak ada yang bisa melakukannya. Apa kau mencari mati? Sangat perkasa. Kejantanan yang begitu melimpah, tiada tanding di dunia. Kakak, dia sangat luar biasa. Permaisuri yang kakakmu pilihkan untukmu, bagaimana mungkin dia tidak luar biasa? Ya. Dia memang punya keahlian. Dia tidak terlihat begitu jelek sekarang. Kau membuatku takut. Kupikir itu akan jauh lebih berat. Kunci batu itu hanya sekitar 5 kilogram. Pria-pria di kerajaan wanita benar-benar The menyedihkan. film was translated and narrated by M-Media. Ini yang kau sebut pria sejati. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang bisa mengangkat kunci batu ini. Kau curang. Ya, Ya, itu tipuan. Kau curang. Kenapa kau tidak mencobanya kalau begitu? Aku. Yang mulia, kurasa aku sudah memenangkan ronde ini, bukan? Yang mulia. Ya, Anda menang. Yang mulia. Pemilihan selir kekaisaran. 3 putaran sampai kesimpulan tercapai. Kita sekarang bisa melanjutkan dengan putaran kedua kompetisi. Ada babak kedua. Seperti kata pepatah, jika seorang pria ingin memenangkan hati seorang wanita, ia harus terlebih dahulu merebut perutnya. Jika selir kekaisaran ingin melayani yang mulia, dia harus ahli memasak. Ya, makanan lezat adalah yang terpenting. Koki kekaisaran di istana sangat hambar. Makanan mereka hambar. Mulutku hampir tidak merasakan apa-apa karenanya. Jika kau bisa menyajikan hidangan lezat yang membangkitkan seleraku, kau akan diberi hadiah besar. Yang mulia, jaga statusmu. Kakak, makanan lezat. Bersikaplah baik, dia cuma anak nakal rakus. Bagaimana dia bisa lolos dari genggamanku? Luyan, kau ditakdirkan untuk kalah. Aku mewarisi ajaran koki kekaisaran agung. 10 hidangan agung, dan telah menguasai esensi sejatinya. Aku bisa disebut dewa kuliner kontemporer. Beraninya kau bersaing denganku. Hari aku menjadi selir kekaisaran akan menjadi hari kematianmu. Apakah dia terampil? Koki kekaisaran adalah koki terbaik di dunia. Belum lagi 10 hidangan agung yang telah lama hilang. Hidangan lezat yang istimewa. Meskipun mie instanmu lezat, sungguh sulit mengalahkannya. Luyan, apa kau takut? Jika kau takut, maka berlututlah di tanah dan jilat sol sepatuku sampai bersih. Aku bahkan mungkin mempertimbangkan mengampuni nyawamu. Akan ku beritahu. Kalau soal memasak, aku tidak takut. Bisa memasak. Apa gunanya itu? Saat kau keluar, kau butuh pengaruh. Kau butuh koneksi. Kau Udi, kau belum pernah melihat dunia.
resep dan bahan pilihanku. Belum pernah kau lihat seumur hidupmu, dan kau berani bersaing denganku. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Kin Kuai akan menyajikan hidangan sederhanaku. Ini sup giok zamrud. Ini Phoenix rebus panci besi. Ini udang karang goreng. Dulu, ketika biksu suci dinasti Tan melewati negara kita, demi 10 hidangan agung ini, dia hampir melanggar tekad budisnya. Aku ingin tahu apa pendapat Yang Mulia. Bagaimana rasanya? Kamu baru akan tahu setelah mencicipinya. Ya. Kakak, ayo makan, ayo makan. Sungguh hidangan langka di bumi. Hidangan duniawi. Jika kecantikan Ken tidak memenangkan babak ini, itu akan bertentangan dengan hukum alam. Seperti dugaan, dia datang siap. Benar, 10 hidangan agung layak namanya. Ying Ngiler. Pertandingan ini, aku khawatir. Yang Mulia. 10 hidangan agung ini, melebihi buatan koki kerajaan. Namun, makanan lezat gunung laut yang berlebihan bisa bikin bosan. Kau dengar itu, bocah? Keterampilan memasakku sebanding dengan koki kekaisaran. Di mana hidanganmu? Apakah itu perlu ditanyakan? Dia pasti tidak bisa menyajikannya. Dia tidak akan berani mengungkitnya, kan? Kaisar tidak cemas, tapi para Kasim yang cemas. Sajikan Latiau. Benda ini disebut Latiau. Makanan khas Shenzhou. Terkenal di luar negeri, memikat tua dan muda. Ini adalah kelezatan nomor 1 di bumi. Apakah benar begitu? Yang Mulia, Latiau ini sangat pedas. Dan jelas sesuatu untuk dimakan rakyat jelata. Status Anda mulia. Bagaimana Anda bisa memakan hal kotor seperti itu? Ya. Beraninya dia membawa sampah seperti itu ke sini. Itu akan menodai mulut kita. Luyan, jika kau ingin kalas, katakan saja langsung. Untuk apa repot bawa ini? Untuk mengelabui Yang Mulia. Lu yang berani bersikap tidak hormat seperti itu, Yang Mulia, cepat seret dia keluar. Dan pukuli dia dengan parah. Kalian semua mencoba menghentikan Yang Mulia. Makan Latiau ini, mungkinkah kalian takut? Bau ini. Baunya bahkan lebih memabukkan daripada mie instan. Ying mungkin tidak akan membencinya. Rasa Latiau, kamu akan tahu setelah mencobanya. Bagaimana kalau kita coba? The film was translated lezat. and narrated by Rasa surga di bumi. Sungguh rasa surgawi. Kakak, kau juga harus mencicipinya. Luyang, tak kuduga kau sahli itu. Bisa menghasilkan mie instan dan stik pedas. Rasa surgawi seperti itu. Ini benar-benar memuaskan. Aku belum pernah makan seumur hidupku. Sesuatu selezat ini, setengah hidupku terasa sia-sia. Status bangsawan seperti apa yang dibutuhkan untuk menikmati hidangan lezat seperti ini? Luyang, kau tidak meracuninya, kan? Kau tidak mencoba menyakiti Yang Mulia, kan? Benda ini seharusnya hanya ada di surga, jarang terdengar di dunia fana. Ini benar-benar hidangan lezat dunia fana. Bagaimana bisa ada sesuatu yang begitu lezat? Kin Kuai, siapa yang bawa koki ini? Bunuh mereka semua. Tidak mungkin. Hidangan ini terlihat seperti sampah. Bagaimana bisa enak? Tidak enak. Sama sekali tidak enak. Jika tidak enak, kenapa kau makan begitu banyak? Air. Beri aku air. Sangat pedas. Yang Mulia,
Tepat waktu, aku ingin mempersembahkan sebotol cola. Bawakan cola. Benda ini disebut cola. Manis dan lezat, sangat cocok dengan stik pedas. Apakah ini cola? Dingin, menyegarkan, dan manis. Aku belum pernah minum air selezat ini. Setelah menyesapnya, seseorang merasakan gelembung, menari di lidah, sensasional. Luyang, apakah ada lagi? Beri aku sebotol lagi. The film was translated and narrated Benda by ini M. adalah Media. artefak ilahi, jarang terlihat di dunia fana. Bagaimana bisa? Begitu saja, dinikmati. Ini benar-benar artefak ilahi yang dianugerahkan oleh Tuhan. 3 pertandingan, Luyang. Sudah memenangkan 2. Pilihan untuk selir kekaisaran adalah Luyang, kalau begitu. Tidak. Identitas Luyang tidak diketahui. Perilakunya aneh. Kami di Liang Barat belum pernah melihat pria yang begitu vulgar dan jelek. Bagaimana dia bisa menjadi selir kekaisaran? Tepat sekali. Kamu tidak mau kalah. Beraninya kau tidak menghormati Perdana Menteri. Berhenti berdebat, semuanya. Karena Perdana Menteri tidak yakin. Mengapa kita tidak menyelesaikan pertandingan ketiga sebelum membuat keputusan? Permaisuri Agung, pertandingan ketiga ini apa? Pertandingan ketiga ini. Permaisuri Agung. Ibu selir kambuh lagi. Seseorang cepat panggil tabib kekaisaran. Bagaimana keadaan Yang Mulia, Permaisuri Agung? Yang Mulia menderita karbunkel usus. Denyut nadinya lemah, seperti senar putus. Aku khawatir dia tidak punya banyak waktu lagi. Lebih baik bersiap untuk pemakaman. Kau bicara omong kosong itu tidak mungkin. Yang Mulia, mereka yang menderita karbunkel usus, sangat menderita setiap saat. Ini sebanding dengan siksaan linci. Akan lebih baik untuk memberikan Yang Mulia akhir yang cepat. Tidak, kami para saudari secara pribadi. Dibesarkan oleh Permaisuri Agung. Tabib Kekaisaran Shang, lakukan yang terbaik demi putri. Yang Mulia. Karbunkel usus adalah penyakit mematikan. Kecuali jika tabib suci turun tangan. Jika tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Saya katakan, Yang Mulia, mengapa Anda harus mempersulit tabib kekaisaran? Bukankah ini hanya apendisitis akut, tinggal dipotong, dan akan baik-baik saja. Lancang. Luyan, apanya usus buntu? Ini jelas bisul usus. Baginda sakit parah, dan kau masih bicara omong kosong di sini. Baginda, penyakit ini di tangan orang lain, mungkin tidak bisa disembuhkan. Tapi aku adalah murid tertutup dari tabib suci. Hanya bisul usus belaka, hanya membutuhkan aku puntur. Dan dia akan segera pulih. Siapapun yang mampu sembuhkan Permaisuri Agung akan memenangkan kompetisi selir kekaisaran. Bocah, kau pasti mati. Setelah aku menyembuhkan Baginda, itu akan menjadi hari kematianmu. Siapa yang tidak bisa membual seperti ini? Apendisitis akut adalah penyakit serius bahkan di zaman modern. Kamu pikir beberapa jarum bisa menyembuhkannya? Kamu pasti bermimpi. Luyang, kau menghentikan Qin Kuei mengobati Permaisuri Agung Jing. Apa niatmu? Luyang, kamu tidak mengerti obat, jadi jangan membuat masalah lagi. Qin Kuei, cepat lakukan akupuntur pada Yang Mulia. Jika sembuhkan Yang Mulia, kau berjasa besar. Dan pasti akan menjadi selir kekaisaran. Ya. Bajingan. Setelah aku menyembuhkan Baginda, aku pasti akan mencabut nyawamu. The film was translated and narrated by M. Media. Keterampilan medis Qin Kuei memang luar biasa. Ini baru saja dimulai. Dan kondisi Yang Mulia sudah berangsur membaik. Dia memang murid tertutup dari tabib suci. Bagaimana mungkin seorang udik desa sepertinya bisa dibandingkan dengannya? Putri, apendisitis akut harus segera dioperasi. Jika kita menunda lebih lama lagi, nyawa Yang Mulia mungkin dalam bahaya. Baginda sudah hampir sembuh olehku. Kau harus menghentikan rencana kecilmu.
Benarkah begitu? Yang mulia, tolong usir orang tak berguna ini yang menghalangi King Kuei mengobati penyakit. Diusir. Agar tak memperlambat kondisi Permaisuri Agung. Permaisuri Agung. Ibu Selir. Ibu Selir. Bagaimana ini bisa terjadi? Ilmu medismu tidak hanya dangkal, tapi kamu juga menolak mendengarkan nasihat. Luyan, itu kau. Kau pasti menggunakan sihir jahat. Aku jelas-jelas akan menyembuhkan Baginda. Kau pasti telah melukai Baginda. Pasti kau. King Kuei, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa dengan menusukkan beberapa jarum ke titik akupunktur pereda nyeri dan sementara meredakan rasa sakit, kamu bisa menyembuhkan apendisitis akut, bukan? Luyan, kamu bilang kamu bisa menyembuhkan Permaisuri Agung. Putri, jangan percaya padanya. Ada caranya. Luyan, di hadapan Baginda, apa yang ingin kau lakukan? Cukup katakan saja apa yang kamu butuhkan. Hanya apendisitis. Potong saja. Tapi, Yang Mulia, saat saya obati penyakit ini, tidak ada orang lain yang boleh hadir. Aku akan buat semua orang keluar. Silakan. Juga, jika saya menyembuhkannya. Saya ingin nyawa King Kuei. Sama sekali tidak. Baiklah, aku setuju. Kakak, Ibu Selir, dia akan baik-baik saja, kan? Adik, jangan khawatir. Keahlian medis lu yang luar biasa. Terakhir kali aku menderita gula darah rendah, dia yang menyembuhkanku. Baginda, sudah lama tidak ada pergerakan. Aku berasumsi, Luyan pasti belum menyembuhkan Permaisuri Agung. Baginda tetap harus mengirim orang untuk menangkapnya secepat mungkin, agar Luyan tidak mengambil tindakan nekat dan tidak menghormati Permaisuri Agung. Ya, Yang Mulia. Hampir 1 jam telah berlalu. Mungkin dia tidak menghidupkannya kembali dan bunuh diri karena takut hukuman. Luyan, jika kau belum menyembuhkan Permaisuri Agung, itu berarti menipu Kaisar dan menentang atasanmu. Kematianmu sudah dekat. Pengawal, tangkap pengkhianat ini. Kenapa kamu terburu-buru sekali? Kamu bahkan belum memeriksa kondisi Permaisuri Agung, dan kamu sudah mencoba menghukumku. Ibu Selir. Berkat keterampilan medis ilahi Luyang, dia menarikku kembali dari gerbang neraka. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Ibu Selir, syukurlah kau baik-baik saja. Ini? Bagaimana ini mungkin? Yang Mulia. Sekarang setelah kondisi Permaisuri Agung membaik, saya sudah memenangkan 3 pertandingan. Posisi selir kekaisaran ini seharusnya menjadi milikku, bukan? The film was translated and Menteri narrated Jiang, by apakah kamu M-Media. pecundang? Yang Mulia, masalah pemilihan selir kekaisaran menyangkut fondasi bangsa, dan sama sekali tidak boleh dianggap enteng. Baiklah, kalau begitu. Saya tidak akan mengambil posisi selir kekaisaran. Luyang, kamu. Kau tahu apa yang baik untukmu. Namun, saya ingin nyawanya. Kau. Beraninya kau? Orang ini telah berulang kali mempermalukan saya dan mencari pertandingan. Sekarang, setelah saya menang, mereka menolak mengakui pertandingan. Sekarang saya menggunakan posisi selir kaisar ini untuk ditukar dengan nyawanya. Tapi kamu tidak rela melepaskannya. Mungkinkah kalian berdua? Hentikan omong kosongmu. Karena kau sudah menang, posisi selir kekaisaran adalah milikmu. Sepertinya hubungan antara keduanya ini benar-benar luar biasa. Untuk melindungi anak ini, mereka rela melepaskan posisi selir kekaisaran. Perdana Menteri, karena saya adalah selir kekaisaran. Jika saya membunuh seseorang, kamu tidak keberatan, kan? Pengawal, seret dia keluar dan penggal dia. Tidak. Aku tidak ingin mati. Selir kekaisaran. Apa yang harus kulakukan agar kau mengampuninya? Saya adalah orang yang sangat murah hati. Bagaimana kalau begini, panggil saya ayah.
dan saya akan mengampunimu. Bagaimana? Kau. Jangan panggil dia. Seret dia pergi dan eksekusi dia. Ayah. Angin terlalu kencang. Saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Ayah. Baiklah, saya akan mengampunimu kali ini. Namun, saya tentu saja tidak punya anak durhaka seperti itu. Hari ini, Liang Timur memutus pasokan kapas halus, Yang Mulia. Kain menstruasi bagi rakyat jelata seluruh negeri tidak terjamin. Kami harap Yang Mulia memikirkan rakyat jelata, mengeluarkan dekret hina diri, menyerahkan wilayah, dan ganti rugi untuk mencegah bencana ini, dan mengembalikan kedamaian bagi rakyat jelata. Kami minta Yang Mulia keluarkan dekret hina diri, menyerahkan wilayah, dan membayar ganti rugi untuk mencegah bencana. Jiang Yan, kamu jelas-jelas mengancam Yang Mulia dan mengeluarkan dekret teguran diri. Kamu terus mengatakan itu untuk rakyat jelata. Tapi aku rasa kamu cuma ingin merebut kekuasaan. Yang Mulia, Putri, kau berbicara terlalu kasar. Merebut kekuasaan saya tidak akan berani. Saya hanya mengajukan petisi atas nama rakyat jelata. Logika macam apa itu yang tidak masuk akal? Memohon untuk rakyat. Sejak kapan mengkhianati negara? Terdengar begitu segar dan beradab. Kalian semua sekumpulan orang tidak berguna. Ya, Menyerahkan 5 kota hari ini, menyerahkan 10 kota besok. Strategi bodoh ini seperti membawa kayu bakar untuk memadamkan api. Itu adalah strategi bodoh. Itu hanya akan membuat nafsu Liang Timur semakin besar. Baginda, beri saya 3 hari. Saya pasti akan menyelesaikan masalah kapas halus. betapa lancangnya. Defisit kapas halus negara kita. Jika kau bisa melakukannya, pejabat ini membiarkanmu datang ke aku kapanpun. Jika kau tidak bisa melakukannya, pejabat ini pasti akan menghukummu atas kejahatan kurang ajar dan memenjarakanmu di penjara kekaisaran. Janji seorang pria, cambuk kuda yang cepat. Jadi sudah disepakati kalau begitu. Baiklah. Luyang, kamu terlalu impulsif. Bagaimana bisa kamu? Putri, tidak perlu khawatir. Saya pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi saya masih membutuhkan beberapa hal. Tersisa 10 menit sampai transmigrasi. Ambillah apapun yang kau suka. Istana kekaisaran ini. Kurasa kita tidak akan tinggal di dalamnya lebih lama lagi. Yang Mulia hanya perlu memberi saya 5 gerobak emas. Seseorang, antarkan 10 gerobak emas kepada selir kekaisaran. Ya. Keluarga Luyang saat ini. Astaga. Saya benar-benar membawa emasnya kembali. Lik Xiao, Zhou Yao. Kalian berdua bajingan. Ayahmu sudah kembali. Tapi dengan emas sebanyak ini, orang biasa tidak akan sanggup menanganinya. Saya tahu. Feng Yuning dari grup Feng. Saya bisa menemukannya. Grup Feng. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Kau harus menjamin padaku pasokan emas. Feng Yuning, ketua grup Feng. Tidakkah kau tahu? Mingri Julri tanpa henti mengejarku saat ini. Jika rantai pasokan emasku putus saat ini, grup Fengku lebih baik menyatakan bangkrut. Tuan Lu, perusahaan punya aturan. Kau tidak bisa masuk. Tuan Lu. Ketua Feng tentu memiliki banyak wibawa. Sesulit mendaki langit. Hanya untuk bertemu Anda sekali.
Luyang. Orang bodoh itu diselingkuhi oleh saudara dan istrinya. Lalu The hartanya film was dikuras habis padahal translated dia seorang and direktur utama. narrated by M-Media. Grup Tianyang. Ketua Feng. Saya di sini hari ini karena mau diskusi soal bisnis besar dengan Anda. Tidak perlu, aku tidak pernah bekerja sama dengan orang bodoh. Jia, tolong antar Tuan Lu keluar. Tuan Lu, silakan. Ketua Feng, Anda yakin? Meskipun perhiasan Feng Ming adalah milik Jiang Cheng, perusahaan perhiasan papan atas. Tampaknya baru-baru ini berselisih dengan perhiasan Mingli. Dan mereka telah memutus rantai pasokan emas perusahaan Anda. Saya khawatir tidak jauh dari kebangkrutan, bukan? Jika kau mengatakan ini untuk memprovokasiku, maka selamat, tujuanmu telah tercapai. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Panggil keamanan dan minta mereka mengantarnya keluar. Silakan, Tuan Lu. Ketua Feng, tadi anginnya kencang banget, saya nggak dengar jelas. Bagaimana kau mendapatkan emas sebanyak ini dan semuanya berkualitas tertinggi? Jadi, apakah Ketua Feng masih akan mengusir saya? Izinkan aku jujur padamu. Grup Feng Mingku adalah perusahaan perhiasan papan atas, dan permintaan kami akan emas sangat besar. Bagaimana kalau begini, Jia, transfer 50 juta kepada Tuan Lu. Anggap saja ini ucapan terima kasih kepada Tuan Lu, karena telah memberikan bantuan tepat waktu. Ketua Feng, jangan buru-buru menolak ini. Kau kesini bukan semata-mata untuk menuntut sesuatu, kan? Emas ini, Anda lihat. Saya memiliki 10 ton secara penuh. Sesuatu seperti ini, hanya setetes di lautan. 10 ton. Jika aku bisa mengamankan 10 ton emas, aku pasti bisa menembus blokade Mingri Jewelry. Feng Ming Jewelry juga akan menjadi perusahaan perhiasan papan atas. Jadi, Presiden Feng masih bersedia berbicara baik-baik dengan saya. Selama kau bersedia bekerja sama denganku, saya siap bayar 20% di atas harga pasar. Oh tidak, aku akan mengambil semuanya dengan premium 50%. Ya Tuhan, 50%. Kalau begitu saya akan mendapatkan keuntungan lumayan darinya. Presiden Feng. Uang bukan masalah di sini. Itu tidak penting. Yang sebenarnya saya inginkan adalah Anda, Presiden Feng, untuk membantu saya. Bantu saya merebut kembali perhiasan Tianyang. Bagaimana kau ingin aku membantumu? Sangat sederhana. Chuyao. Selama tren pasar berlanjut, harga kontrak berjangka emas ini akan meroket. Saat itu, kita akan kaya raya. Namun, Kakak Li, apakah informasi ini dapat diandalkan? Tidak akan ada masalah, The film kan? was translated Kau harus and mengerti, narrated kami by menggadaikan M-Media. seluruh perusahaan hanya untuk mendapatkan 100 juta ini untuk berspekulasi emas. Begitu harga turun, kita akan bangkrut. Jangan khawatir. Kakak iparku adalah Presiden Mingri Jewelry. Mingri Jewelry, untuk menekan dan mengakuisisi Feng Ming Jewelry, saat ini menimbun emas dalam jumlah besar. Mereka membeli apapun yang tersedia di pasar. Kontrak berjangka emas ini pasti akan melonjak. Kita telah menerapkan leverage 10 kali lipat. Saat itu, 100 juta ini akan berubah menjadi 1 miliar. Kakak Li Xiao, kau luar biasa. Chuyao, Anda sebenarnya di perusahaan saya. Terlibat dengan bajingan Li Xiao itu. Luyang, kau sebenarnya tidak mati. Apa yang kau lakukan di sini? Perusahaan ini sekarang milikku. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Tianyang apa? Kita akan mengganti namanya menjadi Xiaoyao Jewelry. Luyan, aku lihat kau sudah putus asa, ingin kembali dan memohon kepada kami untuk belas kasihan. Ku bilang padamu, tidak mungkin. Penjaga, usir pengemis ini. Luyang, pergi sekarang selagi kau bisa. Dan kamu mungkin masih punya sedikit harga diri. Kalau tidak, nanti kamu akan diusir. Yao Yao, kenapa buang-buang kata padanya? Keamanan mana keamanan? Cepat usir dia. Tuan, silakan pergi. Chuyao. Li Xiao,
Saya menyarankan Anda untuk secara sukarela menyerahkan perusahaan itu sekarang. Jika tidak, saya akan membuat Anda kehilangan segalanya. Luyang, ada apa denganmu? Sampai-sampai mengucapkan kata-kata seperti itu. Luyan, kau benar-benar membuatku sengsara. Membuatku kehilangan kekayaanku. Yao Yao dan aku. Perusahaan ini akan menembus nilai pasar 1 miliar. Membuatku bangkrut. Otakmu pasti ditendang keledai. Kamu benar-benar bicara besar tanpa takut konsekuensi. Kenapa kalian tidak mengusirnya? Apa yang kalian tunggu? Tunggu. Ada apa denganmu sekarang? Apa kau ingin aku membunuhmu? Bu Xiao, ini buruk. Fengmin Jewelry merilis berita bahwa mereka memperoleh sejumlah 10 ton emas kemurnian tinggi. Kontrak berjangka emas sudah anjlok hingga berhenti. Bu Xiao, kita tamat. Apa katamu? Li Xiao. Saya tidak salah dengar, kan? Nilai pasar sebesar 1 miliar. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bos Xiao, kami bangkrut. Saya benar, bukan? Saya dengar. Anda menambahkan pengungkit 10 kali lipat. Bahkan jika kalian berdua sekarang membongkar semua bagian dan menjualnya, kamu tetap gak bakal bisa dapetin uang sebanyak itu, kan? Luyan, apa sebenarnya yang terjadi? Kau pasti di balik ini. Saya baru saja mengatakan tadi, kau tahu betul perusahaan itu seharusnya jadi milikku. Tapi Anda menolak untuk mendengarkan. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Ku bilang padamu, kakak iparku dari Mingri Jewelry, presidennya, Mingri Jewelry, adalah pemimpin di industri perhiasan. Mingri Jewelry tidak akan melepaskanmu. Kamu memukul antek perhiasan Mingri. Halo, ketua. Keluar sekarang. Ini adalah properti di bawah Fengming. Tempat ini tidak ada ruang untuk kalian berdua bajingan. Kau adalah ketua Fengming Jewelry, direktur Feng. Fengming Jewelrymu hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Namun kau berani mencampuri urusan kami. Ketika kau diakuisisi oleh Mingri Jewelry, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Luyang, Feng Yuning, kalian berdua tunggu saja aku. Aku sudah mencatat dendam hari ini. Aku akan membalasnya 2 kali lipat di masa depan. Luyang, setelah perhiasan Tianyang memasuki likuidasi kebangkrutan, bisa kamu akuisisi dengan harga murah, rendah, selamat. Sama sekali tidak. Jika bukan karena bantuan Anda, semuanya tidak akan berjalan semulus ini. Direktur Lu, kamu sekarang bernilai puluhan miliar. Menurutku, bahkan jika grup Tianyang tidak bangkrut, bagimu untuk mengambil alihnya akan semudah membalikan telapak tangan, kan? Puluhan miliar. Ya. Suami, bisakah kamu memaafkanku? Aku hanya sesaat tersesat. Aku tahu kamu masih punya perasaan padaku. Mari kita menikah lagi. Baiklah. Menikah lagi. Mimpi saja. Saya kira Anda mungkin lagi-lagi mengincar uangku, kan? Dulu aku buta. Tapi sekarang aku tidak bodoh. Luyang, sekarang kamu sudah sukses. Kamu tidak menginginkanku lagi. Jangan lupa, kita adalah suami istri selama 3 tahun. Keluar sekarang. Apa kamu mau aku menendangmu keluar? Keluar. Manajer umum Feng, aku masih ada urusan. Bantuanmu selama masalah ini bisa diselesaikan. Entah itu emas atau giok, berapapun yang kau butuhkan. Aku akan punya sebanyak itu. Ketua Lu, silakan tanda tangan di sini. Hanya dalam 1 hari. Untuk menjatuhkan pabrik pembalut terbesar. Dan mendapatkan begitu banyak persediaan. Sekarang, aku ingin melihat bagaimana Jian Yan Masil berani menantangku. Hitung mundur perjalanan waktu. Ambil semua persediaan ini. Dan siapkan agar bisa kugunakan. Batas waktu 3 hari Jiang Yan belum tiba. Sekarang, untuk menuntut Kain menstruasi. Apakah kamu mencoba memberontak? Putri Agung, apa yang kau katakan? Siapa di istana ini yang tidak tahu bahwa Luyang, selir kekaisaran saat ini, mengambil 10 gerobak sampah dan menghilang di dalam istana? Siapa yang tahu jika dia tidak melarikan diri karena takut hukuman? Luyang ini lisik dan cerdik. Sebagai Perdana Menteri terhormat dinasti ini, saya tentu saja tidak akan mempertaruhkan
Karakter seorang pria rendahan. Demi keselamatan dinasti kita. Yang Mulia harus memprioritaskan rakyat jelata kerajaan. Segera mengeluarkan dekrit pengutukan diri dan mengirim utusan ke Liang Timur demi perdamaian. Jika kita bisa menggunakan tanah satu provinsi untuk ditukar dengan pasokan kain menstruasi untuk Liang Barat kita, itu mungkin tidak mustahil. Memang, moral dunia sedang merosot. Pada hari itu, selir kekaisaran menghadapiku di aula besar, penuh percaya diri. Siapa sangka bahwa selir kekaisaran akan benar-benar melarikan diri. Yang Mulia, mohon perintah untuk selir kekaisaran dan membawanya ke pengadilan. Kalian semua. Siapa bilang aku kabur karena takut dihukum? Tuan Jian, 3 hari belum berlalu, dan kau sudah begitu bersemangat untuk menyerahkan wilayah dan membayar ganti rugi untuk menjilat tuan-tuan Liang Timurmu. Kau, Luyang, kamu kembali. Apakah kamu membawa kembali kapas halus yang dibutuhkan untuk kain menstruasi? Ini. Aku sebenarnya tidak membawanya. Luyang, kau berani kembali tanpa The mengumpulkan film semua was kapas halus. translated and Mengumpulkan kapas narrated halus by dalam M. 3 hari Media. sudah merupakan tugas yang sangat sulit. Sekarang hanya tersisa 2 hari. Saya ingin melihat bagaimana kau akan membawa kembali 100.000 shi ini. Kapas halus, Yang Mulia. Ucapan Perdana Menteri Jiang kasar, tapi logis. Luyang penuh omong kosong. Dia berani bicara omong kosong di pengadilan. Baginya untuk menghasilkan 100.000 shi kapas halus, lebih baik menunggu Liang Timur untuk dengan patuh mengirimkannya. Luyang, tahunan Liang Barat. Produksi kapas halus bahkan tidak 100.000 shi. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak kapas halus? Mungkinkah kamu berkolusi dengan Liang Timur dan mengkhianati negara pada musuh? Yang Mulia, aku mohon Luyang dipenjara di penjara surgawi dan dieksekusi hari ini. Yang Mulia, identitas Luyang ini sudah menjadi misteri. Kemarin, dia diam-diam menghilang lagi. Siapa tahu dia tidak berkolusi dengan Liang Timur. Meskipun Luyang adalah selir kekaisaran, kita harus waspada. Kami mohon Yang Mulia untuk memenjarakannya dan menginterogasinya dengan keras. Hai, aku belum selesai bicara. Dan kalian beberapa orang sudah mengoceh di sini. Aku tidak menyiapkan kapas olahan dengan baik. Tapi, aku punya ini. Luyang, apa ini? Ini disebut pembalut wanita. Dengan ini, sama sekali tidak perlu kain menstruasi. Ini tidak hanya lebih aman dan lebih tahan infeksi, tapi juga lebih nyaman dan praktis. Ini adalah barang wajib bagi banyak wanita muda. Apakah itu benar-benar sehebat itu? Luyang, kamu tidak tahu. Kami para wanita membutuhkan banyak kain menstruasi. Ini bukan hanya selembar kain putih kecil yang bisa menyelesaikan masalah. Terlebih lagi, pembalut wanita ini. Sesuatu yang asing bagi kerajaan wanita kita. Putri yang mulia, tolong jangan salahkan saya untuk ini. Luyang, selir kekaisaran saat ini, yang berkomitmen mengatasi masalah pasokan menstruasi untuk kerajaan wanita Liang Barat kita. Akibatnya, dia menunjukkan sesuatu yang asing bagiku. Pembalut wanita. Apakah dia memperlakukan semua pejabat sipil dan militer di istana saya sebagai orang bodoh? Pengawal, seret dia keluar dan pukul sampai mati, supaya dia tidak malu di sini. Benar, Luyang, kamu hanya mengambil selembar kain putih dan kira-kira bisa menipu warga kerajaan wanita. Kamu pantas mati. Apakah ini bisa dilakukan? Kau akan tahu jika mencobanya. Siapa The tahu film kamu was sudah berkolusi translated untuk and menipu kami. narrated by M. Media. Kau nenek tua. Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau kita bertaruh? Dalam 7 hari, aku pastikan seluruh penduduk kota berhasil mencobanya. Jika rakyat biasa merasa bahwa pembalut wanita bisa menggantikan kain menstruasi, maka kau mundur dari jabatan dan pergi, membiarkanku untuk juga duduk di posisi akademisi agung. Bagaimana? Bagaimana jika itu tidak bisa menggantikannya? Tidak mungkin tidak ada hukuman sama sekali, kan? Menteri Li, apa yang kamu katakan? Jika pembalut ini tidak bisa menggantikan kain menstruasi, maka lu yang bersalah karena menipu raja. Dan seharusnya dieksekusi. Luyang, kamu terlalu impulsif. Selama ribuan tahun, kerajaan wanita kita belum pernah punya pengganti kain menstruasi. Meskipun pembalut wanita ini mudah digunakan. Hanya dalam 7 hari. Anda ingin semua wanita di negara ini menerimanya. Anda hanya bermimpi. Terlebih lagi, efektivitas pembalut ini tidak jelas. Saya khawatir. Apa kamu punya sesuatu untuk dimakan? Ying-Ying, Anda adalah permaisuri Liang Barat. Negara kini tengah krisis. Jangan berlebihan dalam kerakusan. Saat ini, hal yang paling penting
adalah menyelesaikan masalah pasokan kain. Jika kamu tidak makan sampai kenyang, kok kamu bisa mengelola urusan negara? Anda? Kakak, ini semua salahku. Kamu tidak boleh marah saat sedang menstruasi. Putri, apakah kau ingin mencoba pembalut wanita? Jika kau tidak mengalaminya sendiri, bagaimana kau akan tahu apakah itu berhasil? Bagaimana cara menggunakan pembalut ini? Kalau begitu saya akan coba. Jika tidak berhasil, kita harus membuat persiapan lebih lanjut. Paling buruk, dalam 7 hari, Anda masih bisa melarikan diri dengan nyawa Anda. Berikan padaku. Yang mulia, aku tidak punya makanan. Lalu apa yang menonjol di pakaianmu itu? Aku adalah permaisuri Liang Barat. Jika kamu berani berbohong padaku, maka itu adalah kejahatan menipu raja. Keluarkan. Yang mulia, ampuni aku. Aku tak menyembunyikan makanan. The film was Yang translated mulia. and narrated by Jangan M percaya. Media. Apa ini? Ini adalah permen lollipop. Anak sekali. Ada lagi. Ini adalah 800 tahun. Harta karun langka. Apakah kau pikir menjadi yang mulia berarti kau bisa memakannya begitu saja? Aku tidak makan apa-apa. Aku sama sekali tidak makan apa-apa. Loyang, pembalut ini benar-benar jauh lebih baik daripada kain menstruasi. Tidak hanya sangat lembut, tetapi juga tidak ada sensasi benda asing. Itu wajar. Ini adalah produk teknologi modern. Ini jauh lebih kuat daripada kain menstruasi itu. Oh, benar. Putri, ambil ini. Ini disebut permen lollipop. Simpan di mulutmu, dan itu bisa meredakan gejala hipoglikemiamu sebelumnya. Loyang, Anda sangat pesat hatian. Pembohong. Harta langka 800 tahun apa? Kamu jelas punya banyak sekali. Tapi kamu hanya memberiku 1. Pelik. Luo Yingying, Anda, sebagai permaisuri Liang Barat yang terhormat, benar-benar menemukan pria sejelek itu. Wu Tinghan, permaisuri kerajaan wanita Liang Timur. Bagaimana kalau seluruh bangsamu menyerah, dan aku akan mencarikanmu yang lebih baik, pria yang pantas? Bagaimana dengan itu? Yang mulia, aku lama dengar Liang Barat merosot. Bahkan selir kekaisaran mereka, berkulit gelap dan kasar. Pria jelek yang tidak sedap dipandang. Yang mulia, dalam kompetisi ini, kami akan membuat Liang Barat malu dan membunuh selir kekaisaran Liang Barat di tempat. Kalian semua, Anda sudah keterlaluan? Wu Tinghan, apakah Anda tidak takut bahwa Liang Barat kita akan bertarung sampai mati dengan Anda? Yang mulia, mungkin kita bisa mengalahkannya. Bicaralah, bagaimana Anda ingin berkompetisi? Susina, selir kekaisaran Liang Timur. Aku Zhu Xinan, selir kekaisaran Liang Timur. Kau Luyan. Kau, yang berkulit sangat gelap ini. Monster jelek yang tidak menyerupai wanita. Bagaimana kau bisa menjadi selir kekaisaran? Apakah permaisuri Liang Barat buta? Kamu, Orang yang berwajah feminin membencimu. Omong kosong apa yang kau ucapkan. Cukup bicara. Bagaimana Anda ingin berkompetisi? Bersaing dengan sihir. Luyang, bisakah kamu menggunakan sihir? Tentu saja. Yang mulia, Ruhi Jingubangku, yang bisa berubah ukuran, bisa berubah sesuka hati. Aku akan peragakan ke Yang Mulia, jika ada waktu. Saya dengar Chu Jinan, selir kekaisaran Liang Timur, adalah selir kekaisaran terhebat sepanjang masa. Dia jauh melampaui perbandingan Luyang. Tidak hanya itu, seni bela diri dan strategi militer Chu Jinan tidak tertandingi di era ini. Di medan perang perbatasan, dia beberapa kali pimpin pasukan untuk kalahkan kami. Bagaimana Luyang, seorang rakyat jelata, bisa bersaing dengannya? Chu Jinan mahir dalam seni sipil dan militer, pahlawan sejati di era ini. Luyang, hari kematianmu telah tiba. Luyang, meskipun Anda memiliki kecerdasan yang cepat, saya khawatir Anda masih bukan tandingan Seshinan. Apakah Anda punya kepercayaan diri? Tentu saja. Bagaimana seorang pria bisa berkata tidak? Putri Agung Liang Barat. Para kaisar Liang Baratmu sebelumnya, kelima selir kekaisaran mereka semua mati di tanganku. Kalau begitu Luyan,
The film was translated and Akan menjadi yang narrated by keenam. M Media. Ya, Timur Liang Timur. ada tanah rahasia bernama King Q. Ketiga orang ini semuanya tampak seperti wanita. Tetapi kenyataannya, salah satu dari mereka adalah iblis rubah yang berubah dari King Q. Jika kamu bisa mengetahui, iblis rubah di antara mereka. The Bahkan film jika was kamu menang, translated and narrated Siluman by rubah. M Media. Tidak mungkin. Apakah Anda bercanda? Siluman rubah tua. Buas sekaligus memikat. Selama ia mendekati seorang pria, ia akan menguras esensi vitalnya dengan fisikmu yang kecil. Mendekat sedikit saja, kau bisa jadi mumi kering. Liang Timur kami kehilangan lebih dari selusin. Pria kuat untuk menangkapnya. Selama kau bisa, dalam satu Shichen 2 jam, menemukan siluman rubah itu, kau akan menang. Anda benar-benar tercela. Setelah berubah, iblis rubah tidak dapat dibedakan dari manusia. Bagaimana mungkin ada yang menemukannya? Yang mulia, saya punya rencana. Iblis rubah memiliki bau rubah. Bau yang sangat menyengat. Saya akan tahu hanya dengan sekali hirup. Bau rubah yang menyengat sekali. Orang ini adalah iblis rubah. Apakah kamu yakin? Bau sekali. Kenapa orang ini juga iblis rubah? Hanya ada satu iblis rubah. Kenapa kamu tidak menciumnya lagi? Jika kamu tidak bisa mengetahui siapa iblis rubah itu, maka kamu akan kalah dalam kompetisi ini. Tidak mungkin. Ketiganya memiliki bau rubah. Mungkinkah mereka semua iblis rubah? Metode ini, aku selir kekaisaran, sudah mengantisipasinya. Mereka mengenakan kantong berbau rubah buatan khususku. Baunya cukup biasa. Luyang, apakah kamu tahu? Aku tidak tahu. 2 bungkus stik pedas. Akan kuberitahu satu cara. Setuju. Iblis rubah ini berubah dari roh rubah. Sudah berubah wujud pun, ekor rubah tetap ada. Tapi manusia jelas tidak punya ekor. Oleh karena itu, ekor asli menunjukkan iblis rubah. Ekor palsu menunjukkan manusia. Sekali lihat akan tahu. Aku akan melakukannya. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda ingin mati? Tidakkah Anda mendengar mereka berkata, iblis rubah ahli menguras esensi pria? Apakah Anda ingin berubah menjadi mumi? Anda percaya itu? Ekor yang begitu memikat. Sayang sekali. Apa kau ingin memeriksa yang itu lagi? Sakit. Mungkinkah dia iblis rubah itu? Ekor rubah ini The film masih was memiliki suhu tubuh. translated Dia and pasti iblis rubah narrated itu by M tanpa Media. keraguan. Putri Liang Timur. Bolehkah aku bertanya, yang mana siluman rubahnya? Sudah berakhir. Luyang akan kalah. Kamu mati. Stik pedas dan kol saya. Bagaimana dengan mie instan saya? Yang mulia, tidak bisakah Anda mendoakan kami? Ekor ketiganya, semuanya terlihat asli, mereka pasti iblis rubah. Wu Tinghan, mungkinkah Liang Timur Anda sedang mencoba menipu kami? Jika kamu benar-benar tidak bisa membedakannya, maka menyerahlah saja. Yang mulia, saya punya rencana. Luyang dan ketiga wanita ini hanya perlu bergantian berbagi kamar. Jika 2 orang berturut-turut berbagi kamar dan tidak mati, maka orang itu adalah iblis rubah. Sungguh skema yang kejam. Entah mengorbankan Luyang atau mengakui kekalahan. Tidak peduli apapun, Liang Barat saya akan menderita kerugian besar. Putri yang mulia, di babak ini, kita hanya perlu mengorbankan Luyang. Dan kita akan memenangkan kompetisi ini. Jika Luyang sayangnya meninggal, selir kekaisaran lain bisa menggantikan. Peluang Liang Barat untuk menang kali ini tidak kecil. Tidak pantas, tidak pantas. Metode ini memang tidak pantas. Luyang, apakah Anda akan melarikan diri dari pertempuran? Pria Liang Barat tidak takut mati. Pun tidak gentar.
Bukankah itu hanya siluman rubah kecil? Aku akan mencarinya untukmu sekarang juga. Kematian sudah dekat, namun Anda masih tidak menyadarinya. Luyan, berhenti bermain-main. Cepatlah menyerah. Ening, Mani, Mi, Mu. Siapapun yang terpilih adalah dia. Hanya Anda, tapi... Sayang sekali. Sayang Film sekali was Anda bukan. translated and narrated by Luyan. M Media. Apa maksudmu? Apa maksudku? Wujud asli siluman rubah muncul setelah mati. Setelah orang ini meninggal, mereka dalam wujud manusia. Sudah jelas, orang ini bukan siluman rubah. Metode yang bagus. Anda hanya berkata, untuk mengidentifikasi identitas iblis rubah. Tetapi Anda tidak berkata, apakah itu harus mati atau hidup. Kakak, Luyang sangat pintar. Sial, Luyang berhasil menyelesaikan ini juga. Para pecundang dari Liang Timur ini. Cantik. Apakah Anda manusia atau siluman? Tidak. Tidak. Sudah jelas orang ini bukan siluman rubah. Bagaimana dengan Anda? Luyan, cukup. Semua orang bilang setelah negara berdiri, roh tidak diizinkan ada. Bagaimana mungkin masih ada siluman rubah? Ketiga orang ini mati dalam wujud manusia. Sudah jelas ketiga orang ini adalah manusia, bukan siluman rubah. Ronde ini, kau mencoba menipu kami. Bukan begitu. Apa yang perlu dikatakan? Bagaimana jika kau memenangkan putaran ini? Kau masih seorang pria. Maka ikutlah denganku untuk bertarung sampai mati. Pertandingan maut. Kalau begitu kau beritahu aku dulu. Bagaimana kita bertarung? Sebuah kontes seni bela diri. Sampai mati. Luyang, Anda tidak bisa bersaing dengannya. Chu Jinan sangat terampil dalam seni bela diri. Dia adalah master terbaik Liang Timur. Dia juga terampil memodifikasi senjata. Meskipun Anda kuat, Anda tidak memiliki keterampilan seni bela diri. Anda jelas bukan tandingannya. Benar, kita sudah memenangkan 2 babak pertama. Tidak perlu babak ketiga. Tidak peduli. Kapan kau pernah melihatku kalah? Baiklah. Kalau begitu aku akan meladenimu. Chu Jinan tak terkalahkan di bawah langit. Luyang, Anda benar-benar nekat. Beraninya Anda naik ke arena bersamanya, Tuan Jing. Jika Luyang dipukuli sampai mati di tempat, bukankah itu akan mempermalukan Liang Barat kita? Ketika aku turun dari arena, aku akan membereskan urusan denganmu. Kau sudah memprovokasiku berkali-kali. Benarkah kau pikir aku terbuat dari lumpur? Luyan, kau tertipu. Aku tunjukkan apa yang sudah kuteliti. Sebuah senjata ilahi yang tiada tara. Ya Tuhan, senjata api. Senapan lontakku ini dibuat di wilayah barat. Suaranya seperti guntur, kecepatannya seperti kilat. Dalam jarak 0,9 meter, setiap tembakan tepat sasaran. Hari ini, kau pasti akan mati. Ya Tuhan. Sudahkah teknologi Liang Timur berkembang pesat? Mereka bahkan punya senapan lontak ini. Mati oleh senapan lontak ini bisa dianggap mati dengan tenang. Kakak, Luyang, apakah Luyang akan kalah? Bagaimana mungkin Liang Timur memiliki senjata ilahi seperti itu? Jika seluruh pasukan dilengkapi dengannya, Liang Barat kita akan musnah. Senapan ini mungkin tidak bisa diproduksi massal. Barangkali mereka dapat itu secara kebetulan. Tidak peduli apapun. Luyang pasti akan celaka hari ini. Luyan, apa kau takut? Jika kau takut, maka merangkaklah di antara kakiku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Mata mana yang melihatku takut? Tunggu saja. Ayo, ayo, tembak aku. Siapapun yang takut padamu adalah pengecut. Ayo. Luyan, setinggi apapun ilmu bela dirimu, satu tembakan akan menjatuhkanmu. Tuanku, zaman telah berubah. Tidak mungkin bagaimana kau belum mati. Kau tidak benar-benar berpikir aku takut pada senapan lontakmu.
Biarkan aku memberitahumu. Apa yang kupakai adalah rompi anti peluru. Dengan barang antik tua di tanganmu itu, kau bahkan tidak bisa menggores kulitku. Kau bicara omong kosong, aku tidak percaya. Ayo. Luyan, ini adalah seni iblis. Dari mana kau berasal, monster? Di bawah senapan lontar, semua makhluk setara. Bagaimana mungkin kau tidak terluka? Mengenai hal-hal ini, lebih baik kau pergi. Tanyakan pada Raja Neraka. Benda apa ini? Tentu saja, itulah yang akan mengirimmu ke surga. Luyan, kau tidak bisa membunuhku. Jika kau mencoba membunuhku, pasukan Liang Timurku bisa memusnahkanmu dalam sekejap. Luyang, kami menyerah. Biarkan dia pergi. Jika tidak, jangan salahkan prajurit Liang Timur, kami tak berbelas kasihan. Tuan, era ini benar-benar telah berubah. Kuharap di kehidupan selanjutnya, kau bisa menjadi rajamu. Zhu Ximen sudah mati. Kau kalah. Penjaga, tangkap mereka untukku. Aku ingin melihat siapa yang berani bergerak. Luyang, apa yang ingin Anda lakukan? Wu Tinghan, aku memberimu muka. Aku memanggilmu Yang Mulia. Tapi aku tidak akan memberimu muka. Aku akan membuatmu naik sekarang juga. Kau menyerah atau tidak? Kompetisi Agung Selir Kekaisaran ini, Liang Timur kami telah kalah. Luyang, kita akan bertemu lagi. Ayo pergi. Luyang benar-benar luar biasa. Andai saja, kakak-kakak, Luyang menang. Kalah bukan berarti Liang Timur akan melepaskannya begitu saja. Kamu pikir apa? Dia sudah jadi selir Kekaisaran Yingling. Luyang, Anda memenangkan kompetisi ini. Hadiah apa yang Anda inginkan? Yang Mulia, sebagai selir kekaisaran, sudah sepantasnya berkontribusi untuk negara. Mengenai hadiahnya, sepenuhnya terserah Yang Mulia untuk memutuskan. Saya akan hadiahkan Anda 5 gunung emas lagi. Dan 10 tambang jiok. Yang Mulia, Anda tidak boleh. Terima kasih, Yang Mulia. Ya Tuhan. Aku benar-benar kelelahan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa perbatasan ini begitu jauh dari ibu kota. Hampir saja mengambil separuh nyawaku. Oh, benar. Harta karunku. Ini benar-benar barang bagus. Giok bening. Dan barang antik. Mutiara bercahaya yang begitu besar. Aku kaya, aku kaya. Luyang, saya telah menganugerahkan harta ini kepada Anda. Apakah Anda menyukainya? Aku sangat menyukainya. Tentu saja, harta ini, semuanya saya pilih dengan cermat. Semuanya adalah hal yang baik. Luyang, apakah Anda memiliki kebutuhan lain? Yang Mulia, meskipun camilan ini enak, Anda tidak boleh makan terlalu banyak. Anda adalah selir kekaisaran saya. Anda tidak akan menyakiti saya. Mengapa saya tidak bisa makan lebih banyak? Luyang, Anda sangat cantik. Jangan tertipu. Minimal 3 tahun, sampai hukuman mati. Aku The membenci film was dosaku, dosaku. translated and narrated by M Media. Luyang, saya masih muda sekarang. Ambilkan saya lebih banyak makanan. Ketika saya sedikit dewasa nanti, kita bisa punya anak. Tumbuh besar di mana? Ada apa denganmu? Kakakku sendiri yang memberitahuku ini. Apa ada yang salah dengan itu? Yang Mulia, tentang masalah memiliki anak ini, mari kita tunda dulu. Aku membawa banyak camilan ini. Jangan khawatir, pasti cukup. Bagus, Luyang. Menurut adat dinasti kita, kau harus pergi ke Akademi Kebajikan Pria untuk belajar. Aku kira, aku tidak akan pernah bisa makan camilanmu lagi. Akademi Kebajikan Pria.
Kediaman Jiang Yang. Suamiku, Luyang itu sangat tangguh. Bahkan selir kekaisaran Liang Timur, Cejinan, berulang kali dikalahkan. Pada akhirnya, dia bahkan menemui nasib tulangnya berserakan. Suamiku, jangan melawannya, baiklah. Jiang Yang, aku menghabiskan banyak uang, menyewa pejabat Liang Timur, dan bersama-sama memutus pasokan kapas halus. Perlu usaha besar untuk kompetisi agung selir kekaisaran. Sekarang kau menyuruhku menyerah. Tidak mungkin. Suamiku, itu, Luyang, memiliki banyak trik. Bahkan Li Shike dibunuh oleh mereka. Kita Bergabung dengan ratusan pejabat ajukan petisi, sesuai adat leluhur, untuk membuat Luyang itu datang ke Akademi Kebajikan Priaku untuk belajar. Aku menolak untuk percaya. Di wilayahku, aku bahkan tidak bisa mengalahkan Luyang belaka. Ayah, kau adalah wakil dekan Akademi Kebajikan Pria. Jika anjing Luyang itu berani datang, kau harus memberinya pelajaran yang bagus. Anakku, tenang saja. Kali ini, aku akan membuat Luyang kehilangan semua reputasi dan kedudukan, dan mati tanpa tempat pemakaman. Akademi Kebajikan Pria. Pertunjukan yang begitu megah. Ini pasti untuk menyambutku, kan? Lia, seorang siswa Akademi Kebajikan Pria, berhubungan terlarang dengan penjaga akademi, mengabaikan kebajikan pria. Dia akan dicambuk dan diarak di jalan untuk dipertontonkan. Ini adalah ketidakadilan. Kami benar-benar saling mencintai. Sebagai pria dari Liang Barat, patuhi 3 kepatuhan dan 4 kebajikan. Terlebih lagi, kau adalah seorang siswa di Akademi Kebajikan Priaku. Bahkan sebelum menikah, kau memiliki hubungan dengan seorang wanita. Kau telah membawa aib bagi Akademi Kebajikan Pria sepenuhnya. Ya, sebelum menikah, patuhi ibumu. Setelah menikah, patuhi istrimu. Dan setelah kematian istrimu, patuhi putrimu. Kau belum menikah, tapi kau abaikan kebajikan pria seharian. Mengabaikan penampilan priamu, dan gagal mempelajari prestasi pria. Kau sudah buang 3 kepatuhan dan 4 kebajikan. Jika buka, karena kelangkaan pria, kau pasti akan mati. Mereka sajikan pertunjukan mega saat aku tiba. Ini dimaksudkan untuk memberiku peringatan. Wakil dekan, keduanya belum menikah. Ini adalah cinta bebas. Tidak perlu membuat keributan sebesar ini. Kau adalah Luyang, selir kekaisaran saat ini. Wakil dekan adalah yang tertinggi di Akademi Kebajikan Pria. Beraninya selir kekaisaran sepertimu bertindak begitu liar. Untuk apa kalian semua berdiri saja? Lanjutkan melafalkan sutra kebajikan pria sebelum eksekusi selesai. Tidak ada yang diizinkan berhenti. Ketika istrimu memanggil, jawablah perlahan. Ketika istrimu memerintah, bertindaklah tanpa malas. Hormati dan dengarkan saat istrimu mengajar. Ibu ini memiliki niat buruk. Wakil dekan, eksekusi sudah selesai. Apalagi kau, seorang pejabat pria tingkat 9 belaka. Bahkan jika dia adalah selir kekaisaran, selama dia tidak menjunjung tinggi kebajikan pria, dia harus dipukul papan dan diarak di jalan untuk tontonan umum. Bawa dia keluar. Selir kekaisaran. Karena kau sudah datang ke Akademi Kebajikan Pria, kau harus rajin mempelajari sutra kebajikan pria. Orang tua ini memang mengincarku. Wakil dekan, aku bersikap lurus dan jujur. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Itu mungkin tidak demikian. Wakil dekan. Ini gawat. Di luar gerbang, ada wanita pegang anak, menuduh selir kekaisaran abaikan istri dan anaknya. Apa? Hal seperti itu terjadi. Luyang, sebagai selir kekaisaran saat ini, alih-alih memberi contoh, kau malah menelantarkan istri dan anakmu. Perbuatan tercela seperti itu. Penjaga, tangkap Luyang. Bawa dia ke aula utama untuk diadili. Ya. Kalau begitu aku akan lihat trik apa yang sebenarnya Anda mainkan. Aku bisa berjalan sendiri. Tenanglah. Tidak perlu menggunakan kekerasan. The film was translated and narrated by M Media. Apakah semuanya sudah diurus? Jangan khawatir, ayah.
Luyang pasti akan mati hari ini. Yang Mulia, Siapa yang berlutut di ala bawah? Dan apa tuduhannya? Betapa pura-puranya. Apa yang dia lakukan di sini? Bukankah Anda seharusnya paling tahu? Luyan, kau bajingan tercela. Beraninya kau tidak sopan. Apakah kau mencari mati? Yang Mulia. Wanita rendahan ini dan Lu yang hidup menyepi di pegunungan. Dan kami sudah menikah serta memiliki seorang anak. Siapa sangka suatu hari, Lu yang tiba-tiba menghilang. Bahkan tanpa meninggalkan sepucuk surat. Wanita rendahan ini khawatir. Jadi aku turun gunung untuk mencarinya. Siapa sangka dia malah meninggalkan kami, ibu dan anak. Dan menjadi selir kekaisaran saat ini. Saya harap Yang Mulia menegakkan keadilan untuk wanita ini. Apel. Hal seperti itu terjadi. Penjaga, tangkap Luyan. Siksa dia dengan kejam. Qin Hui, tanpa bukti apapun, Anda hanya ingin menghukumku. Ini terlalu tidak masuk akal. Luyan, kau mendambakan kekuasaan dan pengaruh. Meninggalkan istrimu di pegunungan. Kau hanyalah sampah pria. Dan kau berani meminta bukti dari kami. Kau memberontak. Akademi Kebajikan Pria kami saat menghukum. Tidak memerlukan bukti. Aku bertanya-tanya dari mana Luyang datang. Waktu yang disebutkan wanita ini, tepat sebelum pernikahan Agung Yang Mulia, aku tidak menyangka Luyang begitu. Menurutku apa yang dikatakan wanita ini benar. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada wanita berani mempertaruhkan reputasinya untuk menuduh seorang pria secara palsu? Luyan, kau benar-benar sampah manusia, ampas kemanusiaan. Luyan, kau tinggalkan istri dan anakmu dulu. Lalu menolak mengakui kesalahanmu. Wakil dekan ini langsung menghukum mati kamu. Apakah kau punya keberatan? Hukum kakekmu. Anda ingin membunuhku tanpa bukti apapun. Tidakkah Anda takut pada Yang Mulia? Dan Putri Agung, seluruh klan Anda. Setelah kau mati, aku akan menjadi selir kekaisaran. Siapa yang akan peduli pada orang mati sepertimu? Anda pikir Anda bisa membunuhku? Mimpi saja. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Luyang berani melawan penangkapan. Eksekusi dia di tempat. Lakukan. Hentikan. Qin Hui, meski kau wakil dekan Akademi Kebajikan Pria, tapi hanya berdasarkan satu sisi cerita. Kau berniat menghukum mati selir kekaisaran. Itu sungguh tidak masuk akal. Apa yang dikatakan Permaisuri Agung itu benar. Silakan. Karena kau bilang dia adalah suamimu. Apakah kau punya bukti? Kepada wakil dekan, anak dalam pelukanku ini adalah putra Luyang. Jika dia tidak mengakuinya, kita bisa melakukan tes paternitas tetes darah. Satu tes akan mengungkapkan kebenaran. Luyang, apalagi yang ingin kau katakan? Silakan uji saja. Aku ingin melihat trik apa yang Anda mainkan. Nah, ayahmu tidak mengakuimu sekarang. Kau harus bersabar hari ini. Anak yatim dan ibu janda ini sungguh menyedihkan. Luyang sungguh bukan laki-laki. Moralitas merosot. Darahnya menyatu. Anak ini pasti darah daging Luyan. Mari kita lihat bagaimana dia menyangkal. Luyan, kau menelantarkan istri dan anakmu. Buktinya tak terbantahkan. Bukti sialan macam apa ini? Tes paternitas tetes darah ini juga disebut bukti. Luyang, tes paternitas tetes darah telah ada sejak zaman kuno. Metode umum untuk verifikasi kekerabatan. Garis darah yang berbeda tidak dapat menyatu. Beraninya kau masih berdebat. Apakah kau tidak menghormati Permaisuri Agung dan Wakil Dekan di matamu? Tes paternitas darah itu untuk garis keturunan langsung. Anda hanya bicara omong kosong. Luyang, tes paternitas tetes darah telah dikonfirmasi. Kau masih tidak mau mengaku. Betapa tak tahu malu. Kami malu menjadi pria sepertimu. Luyang, apa maksudmu? Semuanya, mohon tunggu. Aku akan segera ke sana. Luyang, apa yang sedang kamu coba lakukan? Luyang, berhenti berjuang. Kau pasti mati. King Kue, cepat panggil dia ayah anjing. Kau.
Qin Kuei, apakah Anda berani untuk melakukan tes darat dengan anjing ini? Luyan, beraninya kau menghinaku. Qin Kuei, selama darah Anda menyatu dengan darah anjing ini, maka aku akan mengakui kejahatan ini. Bagaimana? Bagaimana darah manusia bisa campur dengan darah The anjing? film was translated Kau mencari and mati, narrated jangan by salahkan M aku. Media. Itu menyatu. Qin Kuei, cepat panggil dia ayah anjing. Luyan, ini sihir jahat. Bagaimana mungkin ayahku seekor anjing? Jika dia bukan ayahmu, maka dia adalah anakmu. Kau, cukup, Luyan, beraninya kau menggunakan ilmu sihir untuk mengacaukan orang banyak di siang bolong. Kau anggap apa Akademi Kebajikan Priaku ini? Masuk kemana? Orangnya mana? Tangkap iblis yang mencelakakan Liang Barat ini. Seret dia keluar dan ikat dia di halaman. Aku akan membakarnya seperti lampion langit. Kurang ajar. Di liang baratku. Sejak kapan giliran Akademi Kebajikan Pria? Wakil Dekan mengeluarkan perintah. Pergi bermain. Bicaralah. Siapa yang menyuruh Anda? Wanita rendahan ini sesaat terlena. Tidak ada yang menginstruksikanku. Tidak ada yang menyuruh Anda. Jika Anda masih tidak bicara, maka tidak ada yang akan bisa melindungi Anda. Yang mulia. Seret dia pergi. Wanita ini memfitnah. Kematian selir kekaisaran saat ini bukan kerugian besar. Aku, Dekan itu, sejenak diliputi amarah. Darah naik ke kepalaku. Dan aku sejenak tidak bisa menahan diri. Aku harap Permaisuri Agung akan memaafkanku. Kir, wakil dekat, memiliki metode hebat. Perasaan itu sama. Hanya saja, wakil dekan Kir di depan semua orang membantai seorang wanita. Mungkinkah ini adalah milik wakil dekan Kir? 3 kepatuhan dan 4 kebajikan yang dia ajarkan. Aku, bagaimana aku bersikap? Aku tidak perlu menjelaskan kepadamu. Ya, hanya berdasarkan status Anda sebagai dekan, atau berdasarkan 3 kepatuhan dan 4 kebajikan atau sutra kebajikan pria. Siapa tahu, dari mana Anda menyalinnya. Itu hanyalah apa yang Anda gunakan untuk menipu siswa. Hanya alat. Sebagai seorang dekan, Anda tidak memberi contoh, tidak berusaha untuk maju, dan gagal jadi teladan bagi para siswa. Tapi Anda sombong memakai barang usang dan lapuk, ritus feodal, untuk mengikat dan menindas pria. Apa kejahatan yang layak dihukum? Luyan, hentikan. Mengucapkan omong kosong. Apakah aku salah? Tidak heran pria-pria Liang Barat. Semua orang itu feminim. Jadi ternyata Anda adalah dalang di balik layar. Menjilat dengan patuh. Dan menjilat. Dibandingkan dengan kucing dan anjing rumah. Apa bedanya? Kau. Perdana Menteri Jian. Mengapa ini? Kau datang sendirian di tengah malam. Berpakaian begitu provokatif untuk menemuiku. Mungkinkah karena selir kekaisaran ini? Tampan dan gagah. Kau datang untuk memelukku. Luyang. Aku datang ke sini hari ini untukmu. Jiang Yan ini benar-benar berpakaian begitu berani. Betapa tidak tahu malunya. Perdana Menteri Jian, aku benar-benar tidak tahu apa tentang diriku yang pantas mendapatkan perhatianmu. Luyang, pertama, kain menstruasi, lalu kompetisi akbar. Semuanya membuktikan bakat sastrismu dan seni bela dirimu langka di dunia ini. Namun kau rela tinggal di sini sebagai selir kekaisaran, menonton Luo Yingning sepanjang hari, gadis berambut kuning itu. Tidakkah kau merasa dirugikan sama sekali? Perdana Menteri Jian, mengapa ini? Luo Yingning hanyalah seorang gadis berambut kuning yang tidak mengerti apa-apa. Aku tidak percaya dia bisa memuaskanmu. Betapa sangat tidak tahu malunya. Perdana Menteri Jian, apa niatmu? Luyang, aku bisa menjadi wanitamu. Kau hanya perlu tunduk padaku. Bagaimana? Baiklah. Di siang bolong. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Aku setuju. Kau. Mengapa kau setuju begitu cepat? Perdana Menteri Jian, kau bercanda. Kecantikanmu di Liang Barat benar-benar tiada tara. Aku tentu saja sudah lama mengagumimu. Karena aku sudah memutuskan untuk menyerah. Perdana Menteri Jian,
Mari kita lihat ketulusanmu, ya. Kau tunggu sebentar. Menunggu apa? Menunggumu untuk pergi dan memberitahu mereka. Perdana Menteri Jian, karena aku memutuskan menyerah. Kau setidaknya harus memberitahuku. Siapa yang di belakangmu? Aku. Tidak ada siapa-siapa di belakangku. Jika kau tidak mau memberitahuku, maka jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Tunggu sebentar. Jangan. Jika aku tidak keluar dan mengirim kabar, mereka akan datang untuk memergoki kita. Seperti yang kuduga. Aku tetap selir kekaisaran saat ini, tanpa persiapan apapun. Bagaimana aku berani biarkanmu sendirian, datang sendirian? Qiuhe, beritahu para penjaga, untuk membawa senjata api baru. Jika ada yang berani mendekat, tempat tidur walau selangkah. Tembak mati, tanpa pandang bulu. Menteri Jian, sebaiknya kau berdoa. Supaya mereka bisa bertahan hidup. Luyang, Qin Hui bisa mati. Tapi Qin Kuei adalah satu-satunya putraku. Aku mohon padamu. Ampuni dia. Tolong. Qiuhe, bawa dia pergi, dan jaga dia baik-baik. Tidak. Sakit, sakit, sakit. Lepaskan. Wan Qing, apa maksudmu dengan ini? Beraninya kamu bertanya. Katakan padaku, apakah kamu mungkin tertarik pada Jiang Yan? Putriku. Semua yang telah kulakukan adalah untuk yang mulia dan Anda, putri. Untuk mengumpulkan informasi. Aku tak ragu jadi umpan. Kesucianku telah dinodai. Kau bahkan memukulku. Dan kamu masih berdebat. Yang mulia putri. Langit dan bumi menjadi saksi. Mengapa kau tidak segera memberiku ganti rugi? Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Qin Kuei dan Qin Hui telah melarikan diri ke perbatasan dan menghasut pemberontakan. Yang mulia ratu berkata, selama kau menyerahkan Luyang dan mengirim 200 orang Utusan Liang Timur. ke kamar pasukan kami, lalu membuka gerbang kota menyambut pasukan kami, kau bisa hidup damai. Permaisuri Liang Barat, jangan tidak tahu berterima kasih. Aku tidak akan setuju. Kau bisa melupakannya. Yang mulia, Liang Timur sangat kuat dan telah bersekutu dengan pasukan perbatasan kita. Sekarang kita tidak punya prajurit maupun jenderal. Apa yang harus kita lakukan? Yang mulia ratu, Luyang sendiri tidak menjunjung tinggi kebajikan pria. Itu satu hal, tapi dia juga berusaha menghasut pria lain untuk membebaskan diri dari kendali wanita. Ini juga menyebabkan prajurit pasukan perbatasan bersekutu dengan Liang Timur untuk memberontak. Kenapa tidak serahkan Luyang dulu? Untuk meredakan kemarahan di perbatasan, Yang mulia ratu, mengapa tidak menyetujui tuntutan prajurit pasukan perbatasan dan menenangkan hati rakyat? Setidaknya, itu bisa menunda serangan musuh. Lancang, apakah kamu mencoba merebut tahta? Hanya Liang Timur bisa dimusnahkan dengan lambaian tangan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Hanya kau, seorang pria biasa, berani mengabaikan Liang Timur kami. Ketika permaisuri kami menembus ibu kota Liang Baratmu, kami pasti akan mengirimmu ke divisi Jiaofang. Lihat kau masih keras kepala. Menyebalkan. Penjaga. Seret dia keluar dan penggal kepalanya. Ya. Dua pasukan berperang. Jangan bunuh utusan. Kau tidak bisa membunuhku. Kau bukan utusan yang berarti. Jalankan dia. Balas ke Liang Timur. Katakan saja utusan mereka tidak sengaja jatuh ke lubang jamban dan tenggelam. Mengenai menyerah, dia bisa bermimpi saja. Jam berapa sekarang? Hanya peduli tentang makan. Kakak, kau makan juga? Luyang,
Berapa lama kamu akan bermain? Sakit, 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 pelan-pelan, sakit. Kau. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sudah digambar. Kyuhei. Sesuai pola ini. Buatlah pakaiannya. The film was translated and narrated by M Media. Tidak buruk. Alipapa. Misi harus diselesaikan. Luyang. Apa artinya ini? Jangan khawatirkan ini dulu. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Ayo pergi. Hei, hei. Waktu yang baik telah tiba. Pusat perbelanjaan Alipapa. Pusat ini resmi dibuka hari ini. Luyang. Untuk apa ini? Ini, tentu saja, untuk membuat pasukan pemberontak, runtuh, dan hancur. Tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Para wanita terhormat. Mari. Silakan masuk. Baik, baik. Ayo, cepat masuk dan periksa. Luyang. Sebenarnya tempat apa ini? Mengapa ada begitu banyak rakyat jelata di sini? Ya, orang-orang. Mereka semua dipekerjakan dengan uang. Mengenai untuk apa itu? Penjaga toko. Yang mulia. Apakah ada yang ingin Anda beli? Semakin kuat senjatanya, semakin baik. Yang mulia, beritahu penjaga toko apa yang ingin kau makan. Saya ingin makanan. Yang mulia, semua kategori makanan di toko kami ada di sini semua. Silakan pilih. Apa itu stik pedas rebus? Mohon tunggu sebentar. Karakter Jia 007. Yang mulia, ini semua adalah produk yang dijual toko kami. Mengenai stik pedas rebus, mohon lakukan pembelian yang rasional. Ya, saya mau satu dari semuanya, tidak, dua dari semuanya. Baik, Yang Mulia. Barang-barang yang Anda pesan akan dikirim sebelum jam malam nanti. Bayar di tempat. Kategori lengkap. Produk baru. Toko yang luar biasa. Dan Anda bahkan tidak perlu membawanya sendiri. Berapapun yang dibeli, bisa diantar ke rumah. Saya juga mau beli, saya juga mau beli. Semuanya, mohon jangan tidak sabar. Hari ini adalah promo pembukaan besar kami. Saya memberikan beberapa keuntungan kepada semua. Baik. Apa artinya ini? Yang disebut pilihan terbaik hari ini berasal dari Yang Mulia, Kaisar saat ini, untuk berterima kasih pada rakyat Liang Barat yang memilih satu barang setiap hari. Untuk pembelian terbatas, bisa dibayar dengan emas. Tentu saja, bahkan rakyat jelata tanpa uang pun bisa berbelanja. Promo harian hari ini adalah satu pak pembalut wanita. Apa? Gratis. Hanya butuh di pinggir jalan. Emas yang mudah ditemukan. Betapa murah hati Yang Mulia. Itu kan artinya dikasih gratis ke kita. Terima kasih, Yang Mulia. Tidak perlu terburu-buru. Ada juga keuntungan kedua. Potong harga sesukamu. Yang disebut potong harga sesukamu. Siapapun yang membeli di toko kami bisa memotong di sini. Ayo. Kau coba. Terima kasih. Selamat kepada saudari ini atas diterimanya. Kupon diskon 30%. Itu sudah diskon 30%. Tentu saja, kupon toko kami adil untuk semua, tua dan muda. Tidak hanya bisa memotong sendiri, kau juga bisa mengundang teman dan keluargamu. Mereka semua bisa datang ke sini untuk memotong. Undang satu orang, dapat satu kali potong lagi. Kau bisa memotong hingga 5 kali tambahan. Nikmati diskon super di atas diskon. Ini penawaran yang terlalu bagus. Aku ajak saudari-saudariku cop bareng. Toko ini punya produk bagus. Dan harganya bagus. Aku juga mau cop. Lalu tunggu apa lagi? Segera kumpulkan teman dan keluargamu. Dan datanglah ke sini untuk memotong. Aku hanya punya 4. Cepat. Kamar tidur permaisuri.
Yang mulia, mari makan biji melon. Luyang, sekarang. Konflik internal di kerajaan wanita Liang Barat telah selesai. Kakak berkata. Apa yang dia katakan? Kakak bilang aku sudah dewasa. Dan bisa punya anak. Dia mengajariku. Hitung mundur untuk melintasi waktu. 10, 9, 8, 7, 6, Berhenti. 5, Tidak. 4, 3, 2, 1, 0. Luyang, kamu menipuku lagi. Aku berharap, jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan. Hal-hal kehidupan selanjutnya. Mari kita bicarakan di kehidupan selanjutnya. Tidak. Jangan. Tidak. Cepat bawa aku kembali ke kerajaan wanita. Kenapa kamu tidak bersinar? Bersinarlah, cepat. Hei, hei. Setelah waktu itu, Leontin Giok itu entah kenapa berhenti berfungsi. Aku tidak pernah bisa kembali ke kerajaan wanita Liang Barat. Setelah mencari melalui catatan dan materi sejarah, itu sudah lama terkubur dalam debu sejarah. Tidak meninggalkan jejak. Wan King, semua ini. Apakah hanya mimpi? Berita besar, seorang turis di Istana Pangeran Kuche menemukan ruangan rahasia bawah tanah. Para ahli percaya, ini adalah lokasi kerajaan wanita Liang Barat dari 1000 tahun yang lalu. Yang ajaib adalah, lukisan ini awalnya adalah potret putri panjang terakhir. Tapi tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Yang lebih ajaib lagi, dikatakan bahwa seseorang melihatnya di Jalan Rostam. Wan King. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Wan King, tunggu aku. Aku datang mencarimu sekarang juga. Urumqi. Kota Kucha. Kucha. Wan King. Aku di sini. Kakak. Apakah Anda melihat wanita ini? Tidak, aku belum. Hen, bos. Apakah Anda melihat orang ini? Tidak, aku tidak. Wan King, di mana kamu sebenarnya? Aku akhirnya punya petunjuk tentangmu. Apakah kita, di kehidupan ini, masih akan saling melawatkan? Wan King, itu kamu. Bukan dia. Wan King suka tempat-tempat ramai, dan setiap kali dia keluar, dia selalu memikirkan, mencari makanan lezat untuk Ying Ying. Jika aku tahu semua makanan lezat yang dimiliki Kucha, aku pasti bisa menemukannya. Cantik, apa yang kamu makan? Ini adalah spesialisasi Kucha kami, melon salju madu Yongjiang. Wanginya harum dan manis, coba sedikit. Oh, benar. Apakah ada makanan lezat lainnya di Kucha? Tentu saja, ada roti panggang Xinjiang. Melon salju madu Yongjiang, dan aprikot putih Kucha yang lezat. Tapi jika Anda berbicara tentang yang paling terkenal, itu tetap aprikot putih Kucha kami. Rasanya manis dan asam, bergizi dan lezat, juga membantu diet dan kecantikan, melembabkan paru-paru dan mengatasi dahak, juga membersihkan panas dan detoks. Jika Anda ingin makan, mereka dijual di Jalan Rustam. Wan King.
One King. One King, di mana kamu sebenarnya? Mungkinkah semuanya hanya ilusiku? Halo. Apakah kamu menungguku? Benar-benar kamu. Lu Yang, lama tidak bertemu.